Halo semua, jumpa lagi di channel kami, Kanal Matematika. Salam sehat selalu bagi kita semua ya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama lewat beberapa model soal TPS UTBK ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Untuk model soal pertama, jika 5 pangkat K plus 1 sama dengan 2000, berapakah nilai dari 5K plus 1? Nah, penyelesaian soal seperti ini kita pakai sifat eksponensial ya. Ini sebentar ya. Ini 5 pangkat K plus 1 kan bisa kita urai jadi seperti ini. Oke, jadi coret dong 400. Jadi 5 pangkat K itu 400. Pertanyaan apa? Jadi 5 pangkat K plus 1 tinggal tambahin 1. Oke, jadi jawabnya adalah B. Nomor berikutnya, nah ini juga masih menggunakan sifat eksponensial, dan yang ini nanti ke pertanyaan. Nah, langkah pertama penyelesaian soal seperti ini kita tuliskan dulu ya. Nah, ini kan 2 pangkat 2013, ini berkurang bertambah 1 bertambah 1 bertambah 1 ya. Jadi untuk mengerjakan model soal seperti ini kita pakai sifat distributif ya. 2 pangkat 2013 kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, yang ini kan 4 itu 2 pangkat 2 ya, jadi 4 kita ubah 2 pangkat 2, nanti eksponensialnya kita tinggal kaliin ya. Jadi seperti ini, 8 min 2x. Nah, sekarang coba perhatiin ini. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 toh, semua bilangan pangkat 0 1. Jadi kita hitung ini nanti 15. Jadi 2013 kali 15 sama dengan 30. Nah, yang ini naik. Ini naik ke atas, tinggal ganti tanda aja. Yang tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif gitu. Yang sifat perpangkatan itu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, yang gitu tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan coret 2 temu 2 itu kan 2 pangkat 1, eksponensial lagi kita satuin dengan 2 pangkat 2x min 8, ketemulah 2 pangkat 2x min 7. Udah dong, tinggal proses lanjut ya, ketemulah x 1010. Pertanyaan, x kuadrat minus 1009 kuadrat. Nah, untuk yang seperti ini A kuadrat min B kuadrat itu pakai jumlah kali selisih aja. Artinya gini, ini kita jumlah dengan ini berapa? 2019. Selisihnya berapa? 1. Jadi 2019 kali 1, jumlah kali selisih. Oke? Jadi jawabnya adalah D. Lalu yang ini nih. Nah, ini sebenarnya materinya materi SMP ya. Tapi yang nggak aneh, materi SMP keluar di TPS UTBK. Nah, ini ya tidak sedikit kawan-kawan yang sudah lupa ya tentang sifat-sifat selain Pitagoras. Ada sifat-sifat lain di sini. Apa itu? Yang ini nih, coba perhatiin. Ini titik sudut siku-sikunya kan di A. Jadi ada aturan yang ini nih. Nih, jadi AB kuadrat ini kan berakhir di B, A ke B. Jadi dari B ini ke titik-titik yang lain. Jadi AB kuadrat sama dengan, jadi kita kuadratin ya, sama dengan BT kali BC gitu. Itu baru satu. Nah, yang berikutnya dari titik A lagi, AC kuadrat dikuadratin ya, sama dengan dari titik C ke titik yang lain, CT kali CB. Satu lagi nih, apa? AT kuadrat sama dengan dari titik T ke titik yang lain, berarti TB kali TC. Oke? Nah, udah ingat kembali sifat itu? Oke, itu kita pakai untuk menjawab soal seperti ini. Perhatikan, BC di sini kan ibarat AB di sini, ya kan? Ya. Nah, jadi kita gunakan sifat ini dulu pertama. Jadi BC kuadrat sama dengan CD kali CA. BC 12 kuadrat. Ini 4A, ini jadi 9, ya kan? Kan CA itu jadi 9A ya.
Nah, kita proses, ketemulah A kuadrat itu 4. Maka kita peroleh A nya sama dengan 2. Ambil yang positifnya. Nah, kalau menghitung pertanyaan kan luas segitiga, tapi kalau kita menggunakan alas kali tinggi nih, tingginya belum ketemu, kita cari dulu, itu BA ya. Caranya BA kuadrat berarti pakai ini nih, ini kan BA itu ibarat AC lah di sini ya, berarti BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Oke. Nah, A nya tadi kan sudah 2, berarti AD itu 5A, berarti 5 kali 2 10 dong ya. Nah, lalu kita proses. Ini sebenarnya bisa kita tulis 180 ya. Nah, tapi karena ini kita ambil 2 dari sini, kita kasih ke 18 jadi 36. Jadi kita tinggal akarin. Akar 36 kan 6. Akar ini tetap 5, akar 5 tetap 5. Jadi luas segitiga tersebut alas kali tinggi, yaitu BC 12 kali BA 6 akar 5 bagi 2. Coret, ketemulah 36 akar 5. Jawabannya adalah C. Nah, ini juga sering nih nongol nih contoh model soal seperti ini. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini kita tuliskan dulu ya. Nah, langkah pertama, kuadratkan kedua ruas. Udah, kita kuadratkan kedua ruas jadi seperti ini. Ini kan jadi hilang 1 ya, ini jadi kuadrat. Nah, lalu perhatikan nih, ini kan balik lagi seperti ini, akar 6 plus akar 6 plus dan seterusnya. Berarti balik lagi jadi X dong ya, jadi X kuadrat plus 6 plus X gitu. Lalu kita susun ulang, kita giring dia jadi bentuk persamaan kuadrat dong ya. Nah, kalau yang ini bisa lah ya, tinggal faktorisasi jadi ketemulah X sama dengan 3 dari sini dan X min 2 dari sini, X min 2 dari sini. Nah, ini nggak terpakai, nggak ada di dalam akar itu negatif, nanti jadi imajiner, nggak real ya. Jadi jawabnya adalah C. Baik, berikutnya. Nah, ini masih nyambung ya. Oke, sekarang kita terapkan dulu nih. Kita mau pakai yang mana dulu? Nah, kita pakai yang ini dulu nih, yang BA dari ujung-ujung ini ya. Jadi BA kuadrat gitu ya. Oh, belum. Ini kita siapkan dulu. Yang PC kan belum tahu nih berapa, kita sebut aja dulu deh X ya. Berarti menurut aturan tadi BA kuadrat sama dengan, nah, dari A ke titik-titik yang lain, AP kali AC, jadi 25 dong ya. BA kuadrat 25, AP nya 3. Nah, yang ini 3 ditambah X ya. Nah, ini kita kalau ini kan 25 nih, lalu 3 nya ini pindah jadi seperti ini, tinggal ini ya. Nah, sekarang perhatiin, ini kan 3 ini kalau kita pertigaan 9/3, lalu pindah ruas 25/3 kurang 9/3 jadi segini, ketemulah X ya, ketemu X 16/3. Pertanyaannya apa? BC kan. Nah, lalu kita terapkan aturan tadi, BC kuadrat gitu, dari berakhir di C kan, BC berakhir di C, jadi dari titik C ke titik lain, yaitu CP kali CA. BC CP tadi berapa? Udah ketemu ya, yaitu yang tadi X itu kali CA. CA itu kan CP ditambah PA. Ini CP ditambah PA. Nah, lalu ini juga kita samain penyebutnya. Jadi 25/3 dong yang ini ya. Ini kan 9/3, 25/3. Lalu kita akarin deh. Ketemu lah ini. Ini kan 9 nih. 3 kali 3 9. Diakarin semua. Akar 16 4, akar 25 5, akar 9 3. Ketemu deh 20/3. Pecahan campurannya 6 2/3. Jadi jawabannya A. Nah, berikutnya yang ini faktorial. Masih ingat lah, udah nggak asing ya. Faktorial itu n faktorial n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya. Nah, kalau untuk 3, nah penyelesaiannya, jadi kita cari dulu 3 faktorial berapa.
6. Lalu langkah berikutnya kuadratkan kedua ruas. Nih, hilang dong akarnya, dikuadratin jadi 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 ya. Jadi X pangkat 3 adalah 64. Berarti X nya berapa? Akar 3 dari 64 yaitu 4. Nah, pertanyaan apa? Tuh, X faktorial yaitu 4 faktorial. 4 faktorial 24. Jadi jawabnya D. Nah, berikutnya nih. Ini jawaban sebenarnya, jawaban untuk soal ini di beranda Facebook sudah kakak lampirkan. Jadi ini hanya penjelasan ulang aja ya. Jadi kalau ini kan si Andi 3 jam, si Budi 4 jam, si Cahyo 6 jam mengerjakan pekerjaan yang sama kalau sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka kerja bareng bertiga, gotong royong gitu, berapa lama ya? Jadi tinggal kaliin semua. Lalu ini dipasang-pasangin. Ini untuk kawan-kawan yang dari IPA udah nggak asing nih pakai jaringan listrik paralel itu, mencari hambatan pengganti seperti itu ya, dipakai itu, dipasang-pasangin, kita kotret-kotret, bisa ngikutin ya. Jadi 4/3 jam. Lalu kita ubah ini 1 jam 1/3 ya kan, 1/3-nya kita ubah ke menit, 1/3 kali 60 dong, jadi 20 menit, jadi 1 jam 20 menit. Jawabnya adalah D. Nah, berikutnya yang masih geometri dimensi 2 ya. Nah, ini kita tulis dulu nih. Coba perhatiin yang bawah deh. Ini kan ada setengah lingkaran gede nih, satu lingkaran sedang. Ini masing-masing setengah lingkaran kecil, setengah lingkaran kecil. Ini juga setengah lingkaran kecil. Nah, ini coba kita gunting, kita potong, lalu masukkan sana. Jadi seperti itu. Jadi ini yang diarsir jari buntilnya seperti ini ya. Nah, berarti luas yang diarsir adalah setengah luas lingkaran gedenya. Jari-jarinya 9 ya. Dikurang luas lingkaran sedang. Nih pakai inisial S aja, sedang. Dikurang setengah luas lingkaran kecil ini. Nah, jari-jari yang lingkaran gede, lingkaran besar berapa? 9. Lingkaran sedang berapa? 9/2. Ini kan diameter ya. Yang lingkaran kecil berapa? Coba ini kan semua 18. Tadi bagi 3 berarti ini diameternya 6 ya. Berarti jari-jarinya berapa? Di 3, nanti dari sini ke sini 3 ya. Jadi kita hitung deh. Ini setengah PR kuadrat, masih ingat lah luas ya, tinggal masukin nih. Ini kita peroleh seperti ini. Selanjutnya apa? Samain penyebut. KPK-nya 4, jadi ini kita buat per 4, ini juga kita buat per 4. Nanti kita peroleh hasilnya 63/4 pi. Oke, mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Saya kira masih bisa ya. Atau misalkan kecepatan tolong di komen ya, kasih komentar. Jadi biar kakak nanti bisa menyesuaikan. Tapi untuk ini kayaknya masih bisa deh, masih sedang-sedang ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nih, persamaan kuadrat di TPS, di UTBK itu wajib keluar. Nggak pernah absen ya. Ya modelnya macam-macam pertanyaan. Oke, untuk soal yang ini, akar persamaan kuadrat ini bla bla bla, tentukan persamaan kuadrat baru bla bla bla. Nah, penyelesaian. Langkah pertama apa? Kita cari dulu bahan bakunya, yaitu jumlah akar-akar ini dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kita siapkan. Masih tahu dong ya. Ini min B per A, min 2/1 gitu, min 2. C per A yang hasil kali 3/1, 3. Nah, coba perhatiin. Membuat persamaan kuadrat formulanya seperti ini. Kita hanya perlu cari jumlahnya, jumlah akar-akarnya, lalu hasil kalinya. Udah. Jadi dari sini ini kan akar-akar yang baru alfa per beta dan
beta per alfa. Jadi kita jumlahin dulu, kita cari dulu jumlahnya ya. Kita cari jumlahnya jadi seperti ini. Ini kali silang doang ini. Seret gitu ya, jadi seperti ini. Nah, yang ini nih alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Jadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta ya. Nah, ini kan sudah ada nih. Jadi intinya kita uraikan ini hingga atau sampai ketemu alfa plus beta, alfa kali beta. Udah ketemu tinggal masukin dong. Ya, tinggal masukin angka ini, ketemulah min 2/3. Kan 4 kurang 6 min 2. Lalu hasil kali, kita butuh hasil kalinya nih. Kita kaliin deh alfa per beta dikali beta per alfa. Coret lah, cet gitu ya. 1. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat minus tadi jumlahnya berapa? Min 2/3. Hasil kali berapa? 1. Udah. Ini tinggal rapihin. Min kali min plus ya. Nah, ini kan ada per 3 nih. Sebenarnya udah finish. Nah, cuman karena pilihannya ini tinggal kali 3 aja lah semua. Biar enak dibaca. Kali 3 semua, jadi seperti ini. Jawabnya adalah C. Ini juga sudah kakak lampirkan ya pembahasannya di beranda Facebook. Jadi ini hanya ngulang aja di sini nih. Jadi penyelesaian soal seperti ini. 6 tahun lalu nih, 6 tahun lalu berarti A-6 dong. Si B-nya juga B-6. 3 tahun yang akan datang berarti A plus 3, B plus 3 juga ya. Nah, jadi penyelesaiannya gini. Untuk 6 tahun lalu ini perbandingannya 3/5. Untuk 3 tahun yang akan datang ini ya, lalu kita proses ya, kali silang lah, proses seret gitu ya. Jadi bentuknya SPLDV toh. Lalu eliminasi ya. Kalau eliminasi udah pada inilah ya, pada bisa. Jadi tinggal nih, kalau tanda yang sama kita kurang ya kan, ketemulah A15. Substitusi ke persamaan 2 nih, ketemulah B21. Pertanyaan, jumlah umur keduanya 10 tahun yang akan datang. Nah, berarti si A tambah 10, si B tambah 10. Oke, jadi hasilnya jumlah umur keduanya 56 tahun. Jawabannya C. Nah, berikutnya, sebuah wadah berbentuk silinder mula-mula telah berisi jika ditambah 5 liter maka menjadi 3/4 penuh ya. Nah, jadi jawabnya kita buat dulu model ini, kita terjemahkan ke model matematik ya. Di model matematikanya seperti ini. 3/8 volume itu, dari volumenya itu 7 ditambah 5. Nah, 7 ditambah 5 kan 12. Nah, lalu 3/8 pindah ruas, jadi volume sama dengan 12 kali 8/3 pindah ruas kan, tinggal dibalik. Kita coret-coret 4. Jawabnya 32. Jawabnya B. Lalu, nah ini juga tidak sedikit yang sudah lupa cara mencari jari-jari nih. Luas lingkaran kan pada tahu R kuadrat. Nah, ini mencari jari-jari ini nih yang di dalam lingkaran tapi menyinggung ketiga sisi segitiga gitu. Nah, cara penyelesaiannya untuk menghitung jari-jari lingkaran dalam segitiga nih pakai ini nih, luas segitiga bagi S. R itu jari-jarinya, L luas segitiga, S itu setengah keliling. Nih, setengah keliling ya, keliling segitiga bagi 2. Nah, ini kan segitiga siku-siku, jadi yang AC kita harus cari dulu dong ini berapa, pakai triple Pythagoras 6 ya, 6. Udah, luasnya berapa? Alas kali tinggi 8 kali 6 dibagi 2 24 ya. Ini kan
10 tambah 8 tambah 6 24 dibagi 2 12. Jadi ketemulah jari-jari lingkaran dalam tuh 2. Udah tinggal menghitung deh yang diarsir. Jadi luas yang diarsirkan luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Jari-jari lingkaran 2 ketemulah 4. 24 dikurang 4 pi. Jawabannya D. Nah, lalu kita lanjut. Nih 25 soal mat. Aljabarnya 10. Geometri 10 soal. Lalu trigono 5 soal. Nah, kita selesaikan. Total soal kan 25. Yang aljabar 10 soal. 60%-nya 60 kali ini. Jadi ini 6 soal ya. 10 soal geometri, 80%-nya 8 soal. 5 soal trigono, 60%-nya 3 soal. Ya, betul ya. Nah, kita jumlah deh yang benar. Ada 17 soal yang benar. Pertanyaan presentasi yang benar yang dikerjakan si Peter. Jadi presentasinya tahulah ya, 17 per 25 kali 100%. Coret 4 ketemu 68%. Jawabnya adalah C. Lalu berikutnya yang komposisi fungsi yang sederhana aja. Ini ada fungsi fx didefinisikan sebagai fx sama dengan x min 4. Tahu lah ya, kalau misalkan kita masukkan x nya 5 berapa? 1, kita masukkan 10, 6 ya. Nah, pertanyaan. Ini kan f nokta atau komposisi ya, f nokta f 3. Nah, yang ini kan bisa kita tulis seperti ini. Ini kita tulis seperti ini. Nah, ini kita hitung dulu F3 nya. F3 berapa? Masukin 3 sini. 3 kurang 4 min 1 dong. Jadi sekarang F min 1. Lalu masukkan lagi min 1 sini. 5. Beres. Ya, jadi nggak perlu mencari F nota Fx nya. Langsung aja kau seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ini juga menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bentuk atau model matematiknya. 1/5 jika 1/5 ya, ini 1/5 dari y plus 1 sama dengan 2, maka berapakah nilai y plus 2? Penyelesaian. Ini model matematikanya ini 1/5 dari y plus 1 ini sama dengan 2 ya. Nah, ini kan tinggal pindahin lah 1/5 jadi 5/1 ke ruas kanan ya kan, ketemu deh 10. Yang ini 2 kali 5 10, artinya 9. Pertanyaan, y plus 2 jadi 11 ya, jawabnya A. Berikutnya, jika x logaritma 3 sama dengan 1/4, maka berapakah x? Oke. Ini sifat ini aja kita pakai di sini. Kalau b sama dengan c, maka b sama dengan A pangkat c ya. Sekarang kita ke soal. Berarti x-nya sebagai A dong di sini, 3-nya sebagai b, 1/4-nya sebagai c kan. Berarti kalau kita ikuti nih analogikan ya, berarti b sama dengan x pangkat 1/4. Lalu sifat perpangkatan. Nih kalau p pangkat m per n sama dengan q, maka p sama dengan ini, tinggal dibalik tuh pangkatnya ya. Nah, dengan cara yang sama berarti x sama dengan 1/4-nya kita pindah ke ruas kiri pangkatnya. Jadi x sama dengan 3 pangkat 4/1. 4/1 itu 4. 3 pangkat 4 81. Jawabnya A. Kita lanjut. Nah, kalau lihat dari ini pola operasi yang memenuhi data-data seperti pada tabel tuh ini disebut kolom 1 nih. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, ini kolom 4 ya. Nah, ini dari hasil ini formula yang cocok sini. K1 dikuadratin ditambah K2 dipangkat K3 kolom 3 sama dengan K4. Jadi nggak berlaku umum ya seperti ini.
gimana pola yang disajikan pembuat soal. Oke, kita cek deh. 3 pangkat 2 9 tambah 3 12 pangkat 2 lagi 44. Nah demikian juga untuk baris kedua. Nah berarti baris ketiga berlaku ini dong, 25, ini kan 25 tambah 5 30 di pangkat 4 ini. Jadi seperti ini. Jawabnya E. Soal berikutnya, Andi membeli sebuah handphone baru dan langsung. Nah mungkin ini sudah pada tahu soalnya ya. Nah, cara penyelesaian yang menurut kakak nih praktis ya. Ini si Andi kan jual handphone ke si Budi, berarti uang masuk ke siapa? Jadi misalkan tadi harga ini 100%, si Andi mengeluarkan uang di dompetnya full 100%. Ya, lalu dijual handphone itu ke si Budi dengan mendapat untung berapa? 10%. Nanti dompet si Andi akan berisi berapa? 110% dari uang yang tadinya dia udah keluarkan. Dan di dompet si Andi sekarang sudah ada 110 ya. Si Budi jual lagi ke si Andi, berarti si Andi ngeluarin duit dong, tapi si Budi rela rugi 10%. Jadi si Andi keluarin duit dong, tapi sebesar 90% yang ada di kantongnya saat ini. Kantongnya kan udah segini nih, jadi 90% dari sini jual dong, berarti dia mengeluarkan uang berapa? 90% dari yang ada di dompetnya saat ini. Ini berapa? 99%. Nah sisa nggak? Masih ada 1% di untungnya. Oke, nomor berapa nih ya? Kita lanjut aja pokoknya sehabisnya. Nah ini juga sobat sekalian kerap muncul ya di TPA nih, yang proyek-proyek ini tahu kan kalau di SMP, kalau masih ingat, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kalau yang ini, soal ini perbandingan yang berbalik nilai. Nah cara menyelesaikan soal seperti ini, buat tabelnya. Ini 12 orang bisa selesai dalam 5 minggu. Satu minggu kan 7 hari, berarti 35 hari itu selesai. Kalau terus tiap hari kerja, nggak ada masalah gitu, 35 hari selesai. Nah setelah 2 minggu, ini kan 2 minggu berarti 21 hari lagi nih. Setelah 2 minggu dikerjakan, berhenti karena faktor cuaca. Berarti yang tadi nih, ini kan sampai setelah 2 minggu masih ada pekerjanya, masih komplit 12 orang. Lalu cuaca buruk, hari kan jalan terus. Ini waktu yang tersedia untuk menuntaskan pekerjaan tersebut, proyek tersebut 18 hari lagi. Nah artinya sudah terkendala ya, pekerjaannya sudah terkendala. Kalau 12 orang nggak bakalan terkejar. Jadi si pimpronya, pimpinan proyeknya berinisiatif harus nambah pekerja. Nah berapa orang? Kita sebut aja N orang. Jadi kalau untuk soal seperti ini tinggal lihat 2 baris terakhir nih. Ini tinggal kita kali lurus lah, namanya kita sebut kali lurus. Jadi ini kali ini sama dengan ini kali ini. Jadi seperti ini ya, 12 plus N dikali 18 sama dengan 12 kali 21. Nah, ini kan tinggal proses hitung biasa ya, coret-coret jadi ketemu ini itu 3 dengan 21, coret lagi jadi 7, ketemulah 14 sini, jadi N nya 2, jadi ditambah 2 orang lagi biar nanti proyeknya bisa selesai tepat waktu. Nah ini juga matriks, ini matriks diberikan matriks A bla bla bla, B bla bla bla. Jika X itu adalah matriks A dikali matriks B, determinan X berapa? Nah cara menjawab ini, jadi kalau ditanya determinan X, simbol determinan tahu ya, kayak harga mutlak itu tuh.
Jadi determinan X sama dengan determinan A kali determinan B. Determinan A, masih ingat determinan ya? A D min B C gitu ya. AD min BC ya. Ini kan AD 36 kurang ini 16 jadi 20. Lalu yang ini juga sama, AD min BC 25 kurang 25 kali ini 100. Jawabnya E. Oke, kita lanjut. Nah, ini parabola yang ditanya titik ekstrim ya, atau titik puncaknya penyelesaian. Nah, ini kalau waktu kelas 10 kan belajar ini nih, pakai puncak, mencari titik puncak. Ini sumbu simetri nih, min B per 2A, min D per 4A. Nah, untuk video kali ini kita tidak pakai itu, karena sudah belajar turunan ya di kelas 11. Jadi kita pakai syarat fungsi mencapai titik ekstrim pakai turunan pertama sama dengan 0. Jadi hasilnya menurunkan udahlah ya, 2x plus 6 sama dengan 0. Kita peroleh x nya min 3, dan nilai x min 3 tinggal masukkan ke fungsi itu ya. Jadi min 3 kuadrat ditambah 6 kali min 3 plus 13 seret ketemu 4. Jadi titik ekstrimnya adalah min 3,4 D. Nomor berikutnya dari 40 siswa bla bla bla. Nah, ini penyelesaian seperti ini pakai diagram Venn aja ya. Ini misalkan siswa yang suka mat, ini siswa yang suka bahasa Inggris. Nah, ini beririsan, artinya ada beberapa siswa yang suka keduanya, mat sama Inggris. Nah, kita perhatiin total siswa kan 40 yang suka mat, 24 yang suka Inggris, ini yang tidak suka keduanya dari luar ya. Jadi yang suka keduanya kita sebut aja X nih ya. Berarti yang suka mat 24 kurang X, yang suka bahasa 21 kurang X, yang tidak suka keduanya, sukanya main game 8 siswa ya. Jadi ini kalau kita jumlah semua itu harus 40. Udah tinggal coret nih, tinggal 53 min X sama 40, X nya 13. Nah, pertanyaan kan yang suka mat saja. Yang suka mat saja itu tuh, yang suka mat saja yang ini nih. Coba kalau ini konvennya, yang suka MTK saja ini. Saya arsir dulu ya sebentar ya. Ini nih, yang suka mat saja. Tuh, saya. Nah, itu 24 min X 24 kurang 13 11. Nah, pertanyaan kan persentasi ya, persentasi dari yang suka mat saja itu 11 per 40 kali 100 seret 2,5, hasilnya 27,5. Jawabnya adalah C. Jawabnya adalah C. Nah, ini peluang buah bola ditos 18 kali muncul berjumlah 9 11. Nah, cara penyelesaiannya ini frekuensi harapan itu kan peluang dikali banyak percobaan, dalam hal ini pengetosan ya. Nah, untuk dua dadu nih kita pakai ini misalkan dadu A. Dadu A itu kan punya mata dadu 1 2 sampai 6 ya, dan dadu B juga sama 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini nih ini kan ada 1,1 gitu ya. Sini 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya. Nah, kita balik lagi, ini 1,1 kalau dijumlah berapa? 2. Ini 1,2 kalau dijumlah 1 tambah 2 3. Kalau yang ini kan 2,1 dijumlah 3. Nah, nanti demikian seterusnya. Jadi dengan cara yang sama nanti kita peroleh ini tinggal diagonalnya aja. Coba perhatiin diagonalnya ini ya.
Nah pertanyaan apa? Frekuensi harapan munculnya berjumlah 9, 11 itu yang di warna merah. Nah peluang munculnya itu berapa? 6/36 ya, totalnya kan 36. Di frekuensi harapannya 6/36 dikali 18, banyak pengetahuan, seret ketemu 3. Jadi jawabnya E. Nomor berikutnya, nih balik lagi persamaan kuadrat. Nah ini juga sama. Nih sifat akar-akar ini masih ada satu lagi sebenarnya, alfa min beta ya. Jadi yang ini nih, untuk soal ini hanya menggunakan 2 sifat aja, yaitu jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar ini ya. Berarti ini pernyataan ini alfa sama dengan 2 kali beta. Oh ya, ini kita sebut persamaan 1 persamaan 2 ini ya. Nah sekarang kita perhatiin alfa sama dengan 2 kali beta. Ini substitusi, kita substitusi ke persamaan 2 ini nih. Nanti akan diperoleh betanya sama dengan 2. Ambil yang positifnya. Sini kan dinyatakan yang positif ya, 2. Lalu yang ini nih, beta kan sudah ketemu, kita ketemu alfa dong, bisa cari alfa berapa? 4. Nah lalu nilai-nilai ini alfa dan beta 2 dan 4 kita substitusi deh ke persamaan 1 ini. Nih ketemu 6, ini diperoleh M nya itu min 12. Jawabnya A. Nah nomor berikutnya, yang ini harga mutlak. Cara menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya tinggal pakai jumlah kali selisih. Kalau yang ini kan dikuadratin dulu gitu ya, boleh, tapi waktunya lumayan nambah waktunya. Ini lebih praktis, kita tinggal jumlah kali selisih. Ini jumlahnya berapa? 7x min 3. Kita selisihnya berapa? X min 7. Udah, tinggal kita masukkan faktor, lalu buat garis bilangan ya. Ini kan, oh ya yang ini kalau sama dengan itu yang bulatnya itu hitam, warna hitam yang penuh ya. Nah setelah itu gimana? Menentukan daerah mana plus, daerah mana yang min gitu ya. Kita cek di interval yang memuat 0 di sini, di interval ini ya. Kita cek di interval itu, hasilnya cek di situ, cek point ya, daerah itu. Nah coba ini masukkan 0, masukkan 0. Jadi min kali min ya. Jadi intinya sebenarnya kenapa kita cek di interval yang memuat 0, kita tinggal lihat tanda ini nih. Min kali min kali min positif gitu. Jadi positif, lalu negatif, lalu positif. Nah mintanya kan daerah lebih kecil 0, artinya daerah negatif. Berarti yang ini dong ya, ini dia. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut lagi. Bilangan yang berbeda yang terdiri 5 angka, berarti puluh ribuan ya, tapi hanya disusun dari 4 angka aja, yaitu 1, 2, 4, di mana angka 4 muncul 2 kali. Jadi angka 4 nya di bilangan itu ada 2. Nih, mencari banyak susunan dapat dibuat dari n unsur dengan A, B buah unsur yang sama. Tuh, masih pada ingat gak nih? Ya, mudah-mudahan sekarang jadi ingat ya. Jadi jawabnya untuk soal adalah, ini kan bilangannya terdiri dari 5 angka, 5 faktorial. Nah yang sama kan cuma angka 4, ada 2, mudah per 2 faktorial. Kita tinggal itu seret. Jawabnya 60. Jawabnya A. Lalu nah yang ini nih, jika 6P min 4 habis dibagi 7 dengan P bilangan bulat tahu ya. Jadi ada bulat negatif, bulat positif. Jadi terserah nanti mau pakai yang mana. Maka yang juga habis dibagi 7 diantara nih 1 sampai 4. Cara penyelesaian. Nah untuk penyelesaian seperti ini kita cari dulu. Coba ya masukkan sebuah bilangan bulat ke ini. Nah untuk mendapatkan nilai P yang membuatnya menjadi habis dibagi 3. Coba kita ambil 2 deh, P nya 2, lalu
lalu kita cek ke 6P min 4, 8 hasilnya ya. Habis dibagi 7 nggak? Tidak, ini tidak habis dibagi 7. Sekarang kita coba ambil 3, 6 kali 3, 14. Habis dibagi 7 habis. Nah udah, sekarang kita cek 1, 2, 3, 4 ini dengan menggunakan atau mensubstitusi P sama dengan 3. Coba kita cek ke 1, 7 ya. Habis dibagi 3 ya. Lalu kedua nih 35 habis dibagi 7 ya. Ini habis 49 habis dibagi 7 ya. Yang di no. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3 benar. Jadi jawabnya adalah A. Nah, nomor berikutnya ini rata-rata yang laki-laki ini, yang perempuan 56, gabungan 58. Jadi cara penyelesaiannya, yang rata-rata gabungan taruh di tengah. Yang laki berapa? 64, yang perempuan 56, gabungannya 58. Nah, tinggal cari selisih nih. Selisihnya berapa? Di sini 6. Ini sini 2. Ya, pertanyaan apa? Perbandingan jumlah siswa laki dan perempuan, L banding P. Tuh tinggal di sini kali silang tuh. 2/6. 2/6 kecil 1/3 alias 1/3. Jawabnya adalah E. Lalu berikutnya, ketahui kubusnya panjang rusuk segini. Nah, oke. Nih, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini nih. Ini kubus, jari-jarinya 10. Ya. Ini diagonal AC sama BD. Ini titik potongnya kita sebut O ya. Jadi tengah-tengah, dia percis di tengah. Nah, pertanyaan kan jarak dari F ke garis AC berarti ke O nih. Jadi kalau kita buat segitiganya kurang lebih seperti ini kalau kita tinjau ya. OBF. Nah, ini pada tahu dong diagonal sisi AC sama BD itu panjangnya A/2 ya. Jadi BD itu A/2. Berarti OB-nya setengahnya dong. Jadi 5/2. Nih. Udah tinggal lanjutkan Pitagoras. OF sama dengan bla bla bla. Nih, jadi ketemu berapa? OF kuadrat 150. Tinggal diakarin ya. Akar 25 kali 6 jadi 5/6. Jawabnya A. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat.